Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita semuanya tetap beraktivitas pada malam hari ini, yang mana Allah senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat, umur yang berkah, serta kemudahan di dalam ibadah kepada Allah. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita semuanya tetap mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Salam untuk para guru semuanya, dan salam untuk para pecinta dan pengamal ilmu laduni Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Wabil khusus saya sampaikan tayangan ini untuk para murid Cakra Raksa Buana, perguruan bela diri laduni dan pengobatan Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Insyaallah di tayangan malam hari ini saya akan sampaikan lanjutan dari murid level 6. Yang sudah saya sampaikan adalah tingkat 100 sampai dengan tingkat 104. Terakhir itu Cakra Alam Nur Aulia, tingkat 104. Dan insyaallah di tayangan yang ini saya akan sampaikan tingkatan satu tingkat ke atas, ya, yaitu tingkat 105. Namanya adalah Inti Samudra Gelap Sayuta, ya. Di tingkatan 105 Inti Samudra Gelap Sayuta, insyaallah akan saya paparkan bagaimana manfaat dan fadilahnya di dalam hal bela diri, penjagaan dan pengobatan, ya, baik lahir maupun batin. Namun sebagaimana saya sampaikan bahwa tingkatan 105 ini khusus bagi yang sudah diijazahkan murid level 6 tingkatan 105 Cakra Inti Samudra Gelap Sayuta. Jadi artinya bagi yang sudah sampai kepada tingkatan 105 Inti Samudra Gelap Sayuta, silakan disimak dan dipahami serta diteliti, ya. Kalau bisa nanti dicatat apa yang saya sampaikan, supaya di dalam pengamalan keseharian insyaallah sesuai panduan dari apa yang disampaikan oleh guru, ya. Saya sampaikan tayangan yang ini khusus bagi mereka yang sudah sampai kepada tingkatan murid level 6 dan sudah diberikan ijazah 105 Inti Samudra Gelap Sayuta. Dan bagi para murid Cakra Rasa Buana yang lain yang belum sampai kepada tingkatan yang ini, ya, mudah-mudahan menjadi pengalaman atau menambah pengetahuan, dan semoga Allah mudahkan para murid semuanya untuk sampai kepada tingkatan 105, seperti itu, ya. Baik, untuk lebih efektifnya saya sampaikan bagaimana tata cara mengaktifkan Inti Samudra Gelap Sayuta. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, tetap sama, ya, di murid level 5 dan level 6. Tata cara mengaktifkan ilmu ini cukup dengan diucapkan di hati, dengan caranya membaca ta'awud, membaca basmalah, syahadat dan salawat, kemudian memohon kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon ilmu laduni Inti Samudra Gelap Sayuta. La haula wala quwata illa billah, kun fayakun. Seperti itu, ya. Itu namanya mengaktifkan ilmu, ya. Setelah diaktifkan, maka ilmu ini sudah aktif, ya. Artinya siap digunakan, ya. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, ketika sudah diaktifkan, ya, aktif. Artinya siap digunakan atau siap dipakai, seperti itu, ya. Fungsi yang pertama, manfaat yang pertama dari Inti Samudra Gelap Sayuta adalah dalam hal penjagaan. Mohon dipahami, dalam hal penjagaan lahir dan batin, ya. Baik, saya sudah siapkan catatan. Catatan ini catatan apa? Catatan yang selama ini ketika turunan ilmu, ya, ketika beliau Kanjeng Sunan Kalijaga menitipkan ilmu kepada guru saya, dan dari guru saya ke saya langsung ditulis, ya. Karena sebaik-baik belajar adalah apa yang disampaikan guru dicatat, dipelajari, dihafalkan, ya, kemudian diteliti kembali, kemudian dipahami dan diamalkan. Ketika ada sesuatu yang masih bingung, saya tanyakan dan saya catat, seperti itu, ya. Artinya
apa-apa yang sudah disampaikan guru saya catat, karena sesuatu yang disampaikan guru adalah sesuatu yang berharga, atau inilah ilmu, seperti itu ya. Artinya saya tetap catat dan dokumentasikan agar para murid sampai ya informasi yang saya catat itu sampai kepada para murid tanpa mengurangi dan menambah-nambah kadarnya ya, seperti itu. Karena sebaik-baik ilmu adalah apa yang sudah diberikan guru janganlah dikurangi dan janganlah ditambah-tambah, sesuai asli, sesuai kadarnya. Dari gurunya begitu ya begitu, kalau hitam-hitam ya putih-putih, seperti itu ya. Nah, ini saya sudah catat, saya sudah siapkan, karena saya takut ada yang tertinggal di dalam penyampaian, seperti itu. Baik, untuk lebih singkatnya, yang pertama, manfaat dari inti samudra gelap sayuta adalah seorang pengamal ini, pengamal ilmu inti samudra gelap sayuta, dia akan diberikan kemampuan di dalam hal pemagaran gaib ya, atau secara batin ya. Ini contohnya seperti apa? Si pengamal ini mampu memberikan pemagaran gaib, seperti itu. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat ada istilah misalkan seseorang meminta kita agar menjaga wilayahnya atau rumahnya atau tempatnya, tempat usahanya, tempat bisnisnya, atau tempat kediamannya atau rumahnya, atau bahkan perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Nah, manfaat yang pertama adalah si pengamal ini yang sudah sampai kepada 105 inti samudra gelap sayuta mampu memberikan pemagaran gaib dengan cara ya mengambil air ya, air misalkan 1 ember atau suatu wadah ya secukupnya yang diperlukan untuk lokasi itu. Ya, misalkan saya ilustrasikan untuk penjagaan rumah. Nah, di dalam penjagaan atau pemagaran gaib untuk rumah, maka sediakan air atau pasir atau garam. Dipegang garamnya atau dipegang airnya atau dipegang pasirnya. Nah, kemudian dibacakan doa-doa pengobatan dan dikhususkan memohonlah kepada Allah, ya Allah, melalui wasilah ilmu ini inti samudra gelap sayuta hamba memohon keberkahan dalam hal pemagaran gaib untuk penjagaan rumah ini. Dipegang garamnya atau airnya atau pasirnya, dipegang, kemudian bacakanlah doa-doa pengobatan yang sudah diijazahkan, seperti itu ya. Nah, ketika dipegang, bacakan doanya. Tadi niatnya sudah ya untuk pemagaran gaib. Nah, dibacakan, kemudian disiramkan di lokasi tanah, di lokasi rumah ya, atau dipelkan di dalam rumah bisa, atau di luarnya disiramkan, sekelilingnya boleh ya. Atau kalau lokasinya sulit, cukup di depan dan di belakang. Bahkan sulit juga di depan tidak ada tanahnya, misalkan karena halamannya langsung nempel ke pinggir jalan, bisa disiramkan di bagian depan pintu, kemudian dipelkan ya sampai ke belakang, tidak jadi soal. Itulah yang dimaksud seorang pengamal tingkat 105 inti samudra gelap sayuta. Manfaat pertama adalah pemagaran gaib. Insya Allah, untuk apa pemagaran gaib ini? Karena meskipun di zaman sekarang itu sudah zaman teknologi canggih, tidak terlepas, tetap saja ada yang namanya kebatinan atau hal-hal yang mistik atau gaib, seperti itu ya. Manusia itu di dunia itu ya, yang dohir dan yang batin tetaplah ada sampai waktu ditentukan oleh Allah, seperti itu ya. Artinya waspada dan hati-hati terhadap perbuatan dolim baik fisik maupun batin tentu wajib bagi kita dipersiapkan. Waspada dan hati-hati itu jauh lebih penting daripada berbuat atau mengobati ya, seperti itu. Artinya berjaga-jaga diri itu lebih baik.
Maka itu pemagaran gaib di rumah, di toko, di pasar, atau wilayah bisnis kita, di peternakan, di perkebunan, silakan gunakan. Manfaat yang pertama adalah pemagaran gaib. Insya Allah bukan hanya bentuk lahiriah, namun di sini disebutkan pemagaran gaib. Artinya gangguan dari non dohir atau batin atau secara gaib, insya Allah tidak akan tembus dengan pemagaran ini. Jadi air ini atau pasir ini atau garam ini akan berfungsi sebagai pelindung perisai gaib ya. Misalkan ada serangan batin, misalkan ada ya sering terjadi kehilangan uang, banyak orang menyangka ada tuyul dan lain sebagainya. Nah inilah fungsi pemagaran gaib seperti itu ya. Paham ya, artinya pemagaran gaib ini luas ya, luas sekali. Itu yang pertama. Lanjut kepada yang kedua. Manfaat yang kedua adalah memiliki pukulan gelap sayuta, penghancur jin fasik. Nah ini manfaat kedua. Saya berikan penjelasan. Saya bertanya kepada guru, mohon maaf guru, ini pukulan gelap sayuta yang semacam apa, seperti apa, dan bagaimana caranya, serta efeknya seperti apa. Guru menjawab, katanya yang namanya memiliki pukulan gelap sayuta itu 20 kali lipat dari gelap ngampar. Nah, saya langsung ingat reaksi dan efek dari gelap ngampar itu sendiri. Tester atau orang dolim itu hanya 3 detik saja langsung terkapar seperti tersambar petir ya. Itu yang terkena reaksi atau efek gelap ngampar. Apalagi di sini disebutkan pengamal 105 inti samudra gelap sayuta memiliki pukulan gelap sayuta dan kekuatannya 20 kali lipat dari gelap ngampar. Nah, kita sudah bisa bayangkan sekarang. Kalau dengan gelap ngampar saja orang 3 detik, 5 detik langsung pingsan. Gak bakalan tahan yang namanya disambar petir itu. Tidak kelihatan secara dohir, namun di alam batin dia tersambar petir yang mengakibatkan kita bisa lihat dan bisa saksikan bahwa tester dolim itu kelepek-kelepek ya, terkapar 3 detik, 5 detik pingsan seperti itu. Namanya tersambar petir, tidak ada yang kuat seperti itu. Nah ini gelap sayuta 20 kali lipat, artinya lebih mematikan seperti itu ya. Nah guru menjawab seperti itu. Dan sekarang saya paham. Dengan cara apa? Ya dipukulkan boleh, atau di jarak jauh dipukulkan jarak jauh pun boleh. Contoh kalau testernya di depan itu jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter itu selama masih kelihatan dipukulkan jarak jauh. Seperti pengamalan Sultanul Bahri, pukulan jarak jauh ya bisa, apalagi di tingkat 105. Gelap sayuta berfungsi pukulan jarak jauh 20 kali lipat dari gelap ngampar. Artinya yang di depan bisa kita pukul begini dan terasa ya, terasa 20 kali lipat disambar petir seperti itu ya. Dan yang belakang samping kiri, samping kanan, insya Allah semuanya akan kena efeknya karena sifatnya dari atas reaksinya, dari petir ya. Jadi ketika dipukulkan semua yang dolim akan kena. Dan ini diperuntukkan bagi peragaan tester yang lebih dari 10 bahkan 100. Artinya dalam menghadapi musuh dalam jumlah banyak. Karena dulu beliau Kanjeng Sunan Kalijaga menggunakan ilmu ini untuk melumpuhkan pasukan yang lebih dari 100 orang. Depan, belakang, dan samping kiri bahkan yang tidak terlihat. Ya inilah fungsinya inti samudra gelap sayuta dalam hal bela diri lahir dan batin. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, mampu menghancurkan khodam berkekuatan negatif. Nah ini, para ahli spiritual, para ahli hikmah, dan ahli karomah tentu manfaat yang ketiga ini untuk menghancurkan khodam berkekuatan negatif ini penting sekali ya. Maka dari itu manfaat yang ketiga ini berfungsi untuk meruqyah, ruqyah syar'i ya intinya.
Kita bacakan doa pengobatan, pegang pasiennya, dan memohonlah keberkahan yang ketiga ini untuk menghancurkan khodam yang berkekuatan negatif. Baik itu yang ada di dalam diri manusia ataupun yang berada pada benda, seperti itu ya. Di Indonesia, khususnya di wilayah kita, suka ada yang namanya benda-benda pusaka peninggalan zaman dulu, namun bukan milik kita. Misalkan kita hanya dititipi ya, dan kita sendiri kadang tidak paham apa isi dari benda bertuah itu, kan seperti itu ya. Kalau kitanya paham ya tidak jadi soal. Yang jadi soal adalah kita memuja benda itu, menuhankan benda itu, sehingga tergelincirnya akidah. Jadi dulu pun para wali pegang keris ya, namun untuk siar dan simbol, seperti itu ya. Keris itu menyimbolkan bahwa ini dari golongan pemimpin atau golongan darah biru, seperti itu, atau ada wasiat dan lain sebagainya, atau bahkan sebagai cenderamata. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang menggelincirkan akidah atau menuhankan suatu benda, seperti itu tidak boleh. Dulu orang-orang dulu membawa benda-benda pusaka hanya untuk keperluan perang sebagai penjagaan ya. Namanya benda pusaka di dalam peperangan. Kalau di zaman sekarang tidak ada peperangan. Kalaupun memegang benda pusaka, mungkin sebagai koleksi yang pertama, yang kedua sebagai titipan amanah dari kesepuhan atau leluhur-leluhur kita. Boleh, tidak jadi masalah ya menyimpan benda pusaka. Yang terpenting itu tidak menuhankan, dan akidah kita tolong dijaga, seperti itu ya. Nah, ada kalanya seseorang yang menyimpan pusaka zaman dulu karena mendapat warisan atau mendapat titipan dari leluhurnya, disimpan di rumah misalkan ya. Nah, ada kalanya pusaka itu bergerak sendiri misalkan ya, atau misalkan membawa pengaruh buruk ya. Pusaka itu disimpan di rumah membawa kesialan atau sengkolok. Ada saja, mau bisnis gagal terus, di rumah itu seperti bawaannya pengen marah-marah melulu ya. Di rumah itu sama istri sama anak marah terus, itu ada pengaruhnya dari benda pusaka. Jadi kata orang Sunda, hawana panas. Mungkin dia tidak peka dari pengaruh pusaka karena dia sendiri tidak paham isi dari pusaka itu ada khodamnya misalkan ya. Maka dari itu pemegang pusaka itu ya tentulah harus orang-orang yang paham. Kalau tidak paham, lebih baik diserahkan kepada yang ahlinya. Kalau hanya sebatas koleksi, ya bisa beli di medsos dan lain sebagainya yang kosong-kosong ya. Karena benda itu biasanya dijadikan tempat untuk bersarangnya makhluk-makhluk batin, ya seperti itu. Ada juga larangan dari Islam bahwa kita tidak boleh menyimpan boneka secara utuh dari rambut sampai ujung kaki, karena khawatir ada yang memasukinya seperti jin dan lain sebagainya. Nah, ini pun sama benda pusaka. Nah, apa hubungannya benda pusaka dengan tingkatan ini? Di sini manfaat ketiga, mampu menghancurkan khodam berkekuatan negatif. Nah, inilah yang dimaksud. Bila mana di dalam kehidupan bermasyarakat ada seseorang yang meminta bantuan, misalkan di rumah itu ada pusaka, sering bergerak, bahkan membawa pengaruh buruk terhadap keluarga. Mau dibuang, sayang, karena ini titipan leluhur. Mau diserahkan juga karena ini amanat. Ini bagaimana caranya? Nah, sedangkan kita tidak paham dengan hal yang gaib. Silakan bagi pengamal tingkat 105 inti samudra gerak sayuta, mohonlah kepada Allah. Memohon agar keberkahan untuk menghancurkan khodam berkekuatan negatif supaya ada pada diri kita. Bismillah dan syahadat. Pegang pusakanya, dibuka kerisnya, pegang batang kerisnya ya. Pegang saja. Dan bacakanlah doa pengobatan. Insya Allah khodam itu akan hancur bila mana jahat, apalagi dolim. Udah
hancur lebur dan hilang ya. Kalau khodamnya baik, misalkan khodamnya menurut dan lain sebagainya, maka dia akan keluar sendiri dan pergi ke alamnya seperti itu. Daripada berbahaya di rumah, kata bahasa Sunda nama bilih nyibatnya gitu. Si khodam eta teh tiasa nyibat ka jalmina lamun anu teu paham. Jadi artinya khodam itu bisa menyerang dan membahayakan pemiliknya atau pemegangnya, siapapun yang memegangnya ya. Berbeda dengan orang yang menguasainya seperti itu ya, paham ya. Dan dikhawatirkan itu menuhankan, tidak boleh ya seperti itu. Tingkatan ini bermanfaat untuk menghancurkan khodam berkekuatan tinggi ya, berkekuatan negatif manakala merugikan manusia. Cukup dipegang kerisnya, baca doa pengobatan, dengan izin dan kuasa Allah hancur lebur khodam itu ya. Dan pusaka itu akan kosong kembali, hanya sebatang besi biasa dan hanya menjadi barang hiasan. Maka saya sarankan kepada pemilik 105 inti samudera gelap sayuta, jangan asal-asalan dan sembarangan memegang benda pusaka, karena akan ada benturan ya. Ketika dipaksakan dipegang, maka hancur lebur khodamnya seperti itu ya. Kalau berkekuatan negatif seperti itu. Kalau kekuatannya positif ya aman, kan nggak mungkin positif dengan positif seperti itu ya, paham ya. Lanjut ke tingkat keempat. Manfaat keempat itu di sini si pengamal ini akan mampu atau diberi kemampuan oleh Allah di dalam hal menyembuhkan seseorang yang kerasukan atau mampu mengeluarkan jin fasik yang ada di diri manusia. Ini lebih kepada ruqyah mungkin ya, dan pengobatan non medis seperti itu. Yang kelima, membuang energi negatif di dalam dirinya. Ini untuk mengobati diri sendiri, meruqyah diri sendiri. Aktifkan saja inti samudera gelap sayuta, memohonlah kepada Allah, ya Allah, hamba memohon keberkahan ilmu laduni inti samudera gelap sayuta, hamba memohon manfaat untuk membersihkan diri hamba. Seperti itu ya, meruqyah diri sendiri dengan tingkatan ini. Semuanya atas izin Allah, kun fayakun. Dipegang saja dadanya dan bacakan doa pengobatan untuk diri kita sendiri ya. Obati saja diri sendiri supaya terhindar dari penyakit hati misalkan, supaya terhindar dari gangguan yang tidak terlihat seperti itu ya. Kemudian tentang meruat sengkolo ya, atau membuang atau membersihkan biang kesialan. Banyak sekali pengaduan-pengaduan dari teman, sahabat, atau masyarakat suka bilang begini ya, kenapa saya hidup selalu susah, kenapa hidup saya selalu banyak ujian dan lain sebagainya. Jadi kalau kata bahasa dulu itu namanya sengkolo atau biang kesialan. Namun jika bermusyawarah dan bertanya di sini, saya suka arahkan, ketika ada seseorang yang bilang hidup ini sulit, seperti banyak apes atau sial, banyak sial, apa-apa tuh gagal terus, apa-apa itu susah terus. Nah, misalkan di sini saya suka arahkan lebih kepada introspeksi diri dan lebih kepada tafakur. Kemudian dituntun untuk beribadah supaya hatinya tentram dan lebih ke arah pasrah dan ikhlas kepada Allah saja. Lebih memahami dan menerima takdir. Adapun bentuk pengobatan, saya berikan air doa dari inti samudera gelap sayuta, keberkahan tentang membuang sial atau buang sengkolo. Namun tetap saya arahkan ibadah kepada Allah agar tidak negatif thinking. Apa-apa menyalahkan orang, apa-apa menyalahkan Allah, apa-apa menyalahkan takdir, apa-apa menyalahkan situasi dan kondisi. Jadi saya lebih kepada introspeksi diri ya. Tafakur diri saja dulu ya. Tidak mungkin sesuatu itu menimpa seseorang kalau tidak orang itu sendiri yang menanamnya seperti itu ya. Itu tentang manfaat buang sengkolo atau buang sial. Selanjutnya ada, ini banyak sekali kalau saya bahas wah kayaknya kelamaan. Tapi insya Allah disingkat saja. Manfaat yang lain adalah mengusir jin dari tempat angker. Paham ya, mengusir jin kafir atau jin jahil dari suatu wilayah atau di rumah misalkan. Ini insya Allah kita cukup bikin air pengobatan dan niatkan untuk mengusir jin di rumah ini misalkan.
kan ada saja rumah yang angker dan lain sebagainya, atau tempat wilayah dan sebagainya. Itu bisa ya diusir dengan cara baik-baik, ataupun ya kita tinggal niatkan saja untuk mengusir jin jahat di rumah ini misalkan. Izin Allah saja semuanya ya, dicipratkan atau disiramkan, itu cukup ya untuk mengusir jin dari tempat angker. Kemudian di sini ada yang lebih menarik tentang kekuatan suara yang menggetarkan kolbu. Apa sih maksudnya? Artinya di dalam hal bela diri, si pemilik 105 indri samudra gelap sayuta ketika berhadapan dengan seseorang yang boleh jadi akan mengancam kita, akan menyerang kita, cukup dengan kita menggertak dia. Menggertak dia dengan suara keras atau suara tegas, insya Allah dia akan diam. Ya, diam. Karena di sini ada karomahnya dengan suara yang menggetarkan jiwa atau menggetarkan lawan. Nah ini ya, ada manfaat. Cukup dengan suara atau gertakan dan lain sebagainya, insya Allah orang dolim atau musuh akan diam seperti itu ya. Selanjutnya ada pengaruh wibawa dan karisma ya dari manfaat ini. Kemudian di sini ada istilah bagaimana caranya supaya kita disenangi orang dalam hal ya disukai, disenangi ya. Jadi orang itu simpatik lah seperti itu. Namun bukan untuk yang aneh-aneh. Karena ilmu ini tidak bisa digunakan untuk suatu kedoliman. Namun ilmu ini adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan seperti itu ya. Jadi nanti akan terpancar aura, orang itu akan lihat kita itu senang ya seperti itu. Jadi bawaannya itu senang, riang, dan orang itu baik kepada kita seperti itu ya. Selanjutnya tentang pemagaran gaib lagi nih, ada nomor 13 pemagaran gaib, sama seperti yang nomor 1 pemagaran gaib, namun yang terakhir ini adalah pemagaran untuk diri seseorang. Contoh teman atau sahabat kita atau rekan kerja kita, bahkan ada dari sebagian masyarakat yang bilang bahwa ini anak atau ini orang suka kerasukan terus, sering misalkan kerasukan lagi kan bingung, repot juga nih kalau manusia sering kerasukan jin atau makhluk halus. Nah ini maksudnya pemagaran gaib pada diri manusia, dipegang badannya dan memohonlah wasilah dari inti samudra gelap sayuta dalam hal penjagaan dan pemagaran gaib pada diri si Fulan bin Fulan ini. Jarak dekat, kalau jarak jauh sebutkan Fulan bin Fulan. Hamba memohon agar dirinya dijaga secara lahir dan batin dengan karomah inti samudra gelap sayuta. Keberkahannya untuk pemagaran gaib orang tersebut seperti itu. Insya Allah ini sudah dibuktikan dan sudah terbukti ya. Ketika ada anak yang sering ketakutan karena melihat sesuatu yang makhluk gaib misalkan, anak itu selalu rewel dan nangis misalkan. Nah itu di tingkat 93 pun cahaya lebur sakti bisa digunakan untuk menutup pandangan gaib. Nah inilah penyempurnanya, lebih tinggi inti samudra gelap sayuta bisa mengunci ya, mengunci pandangan gaib, bahkan memberikan proteksi kegaiban atau kebatinan untuk diri seseorang agar terhindar dari serangan batin atau pandangan batin yang mengganggu mental kita seperti itu. Itu tentang manfaatnya banyak sekali ya, termasuk perlindungan kekuatan gaib, dan masih banyak puluhan, ratusan dan ribuan khasiat yang belum terbongkar menurut beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, karena ilmu laduni itu sangatlah luas manfaatnya, dan insya Allah tidak lain hanyalah untuk menambah iman dan ketaatan kepada Allah, bahwa sesungguhnya ilmu Allah itu benar adanya dan nyata adanya seperti itu bagi yang beriman seperti itu. Bagi yang belum beriman maka silakan dapat menjadikan pengetahuan tambahan saja ya seperti itu, karena sesuatu itu tentu harus dengan iman. Ketika hal-hal yang batin dimasukkan ke logika dan pemikiran ya mungkin tidak masuk akal, namun kalau dijangkau dengan keimanan, insya Allah sesungguhnya ilmu Allah itu benar adanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Di tingkat 105 Inti Samudra Gelap Sayuta, murid level 6. Dan bagi para murid, saya sarankan agar bijak di dalam penggunaan ilmu. Tetap rendah hati dan hindarilah takabur, sombong ya. Jangan pernah toma, kemudian hindarilah iri, dengki dan hasad. Sesungguhnya itu adalah penyakit hati yang akan menghancurkan amal baik kita dan akan mengikis keilmuan ini. Kita sama-sama belajar. Semoga Allah mudahkan kepada kita hijrah kepada Islam yang benar dan meluruskan tauhid serta memperbaiki akhlak. Semoga Allah mudahkan dan tetapkan kepada kita semuanya. Salam untuk para murid Cakra Sabuana. Semoga Allah memberikan kesehatan dan panjang umur, berkah hidupnya serta dimudahkan dalam urusan seperti itu ya. Silakan bagi yang ingin bergabung di perguruan Cakra Sabuana, silakan bisa menghubungi saya. Nomor WhatsApp dan alamat sudah ada di beranda YouTube dan di Facebook, tinggal dihubungi saja. Bagi yang ingin berijazah jarak dekat ataupun jarak jauh, silakan datang ke Padepokan langsung ke sini silakan, dan jarak jauh pun bisa ya, seperti itu. Kualitas dan kemurnian dari ijazah ini tetap sama, baik yang dekat ataupun ijazah jarak jauh. Jangan khawatir, karena ilmu Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Semuanya atas izin dan kuasa Allah saja. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kesalahan dari saya mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Kebenaran hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.